Terima kasih Anda masih bersama kami dalam segmen terakhir dari Telisik Hukum. Kita masih bersama dengan Bung Miko Ginting, seorang praktisi dan juga akademisi hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia. Bung Miko, sepanjang percakapan kita dari awal sampai tadi, segmen 4 tadi, ada beberapa hal menarik yang bisa kita tarik kesimpulan. Pertama, bagaimana masyarakat memandang pasal 335 setelah frase perbuatan tidak menyenangkan itu dicabut? Nah, konteksnya apakah hal itu bisa menjadi masalah tersendiri dalam penerapan pasal 335? Oke, jadi untuk masyarakat sebenarnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 itu, maka tidak ada lagi yang namanya dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Ya, jadi kalau seseorang mengatakan saya akan melaporkan Anda dengan perbuatan tidak menyenangkan, nah itu tidak berdasar karena pasalnya sendiri tidak ada. Apa yang dimaksud dengan pasal 335 itu bukan pasal perbuatan tidak menyenangkan, tetapi pasal pemaksaan. Ya. Jadi pemaksaan untuk melakukan sesuatu, pemaksaan untuk tidak melakukan sesuatu, pemaksaan untuk membiarkan sesuatu. Harus dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan. Nah, itu bunyi pasal 335-nya gitu. Jadi inti pasal itu sebagai pasal pemaksaan, bukan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Jadi memang harus kita sepakat bahwa konteks pasal 335 harus dilihat secara utuh ya, terutama pasal 335 yang sudah frase perbuatan tidak menyenangkan itu dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaan berikutnya, Bu Miko, kalau perbuatan tidak menyenangkan sudah dicabut dari pasal 335, apa yang harus kita fokus pada konteks pasal-pasal tersebut, bagaimana kita bisa menghindari pasal-pasal tersebut apabila ada aturan lain yang muncul yang justru melegitimasi kalimat atau frase perbuatan tidak menyenangkan tersebut? Ya, ini juga satu yang seringkali jadi paradoks gitu ya. Kita sangat tidak suka dengan pasal-pasal karet. Iya betul. Ya, hak kita yang terlanggar, kita mencoba menggunakan pasal-pasal karet itu gitu. Betul. Misalnya penghinaan gitu kan, banyak kan ya orang, wah kenapa ya ini ada orang dihina, ya udahlah damai-damai aja, kenapa harus pakai pasal-pasal pidana gitu. Nah, tapi kalau hak kita terlanggar, kita menggunakan semua pasal yang bisa kita lakukan gitu. Nah, itu yang jadi menurut saya dan itu dilihat oleh pembentuk undang-undang bahwa kita memang seringkali menggunakan pasal-pasal yang atau bahkan kita tidak mengirim pasalnya gitu. Jadi yang penting apa aja yang pernah kita dengar, penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, apapun yang bisa dilakukan yang kita lakukan. Dan pembentuk undang-undang sadar akan hal itu gitu ya. Nah, saya kira ini satu buat masyarakat agar melihat bahwa sebisa mungkin menahan diri untuk tidak menggunakan pasal-pasal karet. Itu yang pertama. Yang kedua bagi penyidik gitu. Penyidik juga sebagai yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum juga harus melihat mana sebenarnya apa sih makna tadi misalnya pasal 335. Apa sih makna pasal 335 ini gitu. Apakah ada perbuatan tidak menyenangkan atau tidak? Okay. Kalau dari awal memang itu tidak memenuhi unsur 335 misalnya, karena si orangnya mengatakan ini perbuatan tidak menyenangkan, tapi tidak memenuhi unsur pasal 335, sebaiknya penyidik dari awal sudah mengatakan ini tidak memenuhi unsur pasal. Karena tidak hanya ketika diproses, Mas Oki, seorang akan berdampak secara psikologis. Ketika dilaporkan sekalipun, belum diapa-apain, masih dilaporkan ke kepolisian, nah itu secara psikologis juga menjadi satu beban bagi orang lain gitu ya. Ya, berarti artinya banyak PR juga dalam konteks bagaimana kita bisa mengambil sesuatu dari pengertian kita sendiri terhadap pasal 335 ataupun pasal-pasal maupun aturan-aturan terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan gitu, Bu Miko ya? Betul. Itu jadi saya kira satu kan yang penting dilakukan adalah saya yakin banyak sekali yang dalam konteks berkehidupan masyarakat pasti ada gesekan, pasti ada konflik dan konflik itu bisa jadi konflik hukum gitu. Nah, tapi saya kira ada banyak sekali juga jalan-jalan penyelesaian yang non hukum gitu. Terutama ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan hukum pidana atau tidak. Oke. Gitu. Terakhir, Bu Miko, apa yang bisa Anda bisa berikan kepada masyarakat pengertian tentang bagaimana selain menyikapi pasal 335 tadi, tentu juga bagaimana kita bisa menyusun atau mengerti dari sebuah struktur masalah sehingga kita bisa mengantarkan masalah itu bila kita merasa terganggu. Sehingga sampai pada tahap akhir dari sebuah perjalanan kasus itu sendiri. Ya, pertama saya mengutip satu
jurnal ilmiah ya. Ini di Amerika Serikat konteksnya yang memotret kenapa orang-orang Amerika itu pada satu waktu tertentu itu banyak sekali melaporkan kasus-kasus ke pengadilan gitu. Oke. Nah, 3 tahapan, namanya naming, blaming, sama claiming. Nah, naming itu tahapan untuk kira-kira ketika kita sudah merasa dirugikan, kita harus menamakan apa sih yang dimaksud dengan apa ini, namanya apa gitu. Kalau saya merasa tadi disalib, kemudian saya emosi sekali, tapi kan apakah itu namanya perbuatan tidak menyenangkan secara hukum? Belum tentu gitu. Nah, itu harus di naming. Yang kedua, di blaming. Blaming itu kita menyalahkan orang lain atas kerugian itu. Kalau kerugiannya karena diri kita sendiri ya, Kambing hitam kira-kira gitu ya? Ya kita harus melihat nih pelakunya siapa. Gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu claiming. Claiming itu kita ingin mengklaim ya, ingin mengambil hak kita gitu. Karena ada kerugian yang timbul kan. Jadi saya ingin mengambil hak saya kembali. Jadi naming, blaming, claiming gitu. Nah, itu 3 tahapan yang supaya bisa digunakan oleh siapapun ketika merasakan bahwa oh iya ya, saya merasakan dirugikan. Ada pelaku yang merugikan saya dan saya harus mengambil hak itu. Nah, tapi lagi lihat kalau dalam konteks hukum pidana, satu perbuatannya ada dulu gitu. Jadi jangan diada-adain perbuatannya kalau tidak ada. Tidak Harus boleh clear. diadakan, tidak boleh dikurangi maupun tidak boleh dilebihi. Yeah. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lihat apakah perbuatan yang merugikan sekalipun itu perbuatan pidana atau tidak. Jangan-jangan tidak gitu. Misalnya saya punya kontrak, saya tidak memenuhi kontrak. Itu perbuatan yang merugikan, tapi kan bukan perbuatan pidana. Nah, yang ketiga, baru saya lihat, oke, perbuatan pidana, pasal mana atau delik mana yang paling cocok untuk saya mengklaim hak saya ini gitu. Dan memenuhi unsur-unsur yang akan kita coba sangkakan seperti itu ya. Betul. Oke Bu Miko, terima kasih banyak atas perbincangan kita pada malam ini, sangat menarik. Begitu banyak PR yang harus kita selesaikan, terutama sekali terkait dengan bagaimana masyarakat bisa mengerti dengan baik struktur maupun tahapan-tahapan dari persoalan-persoalan hukum yang harus diselesaikan apabila kita berhadapan dengan hukum. Tidak hanya untuk pasal 335 tentunya, tapi untuk juga dengan pasal-pasal lain dalam penerapannya. Terima kasih Bu Miko, selamat dan sukses serta sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Mas Oki, terima kasih Nusantara TV. Dan pemirsa, demikian program Telisik Hukum kali ini. Semoga apa yang kita perbincangkan pada kali ini dapat menambah wacana baru dan juga wawasan Anda tentang persoalan-persoalan hukum yang ada di kehidupan sosial kita sehari-hari. Saya Oki Zainufri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.